Nah, ada kan ya, yang kan kalau tidak baca surat itu hanya dia membaca surat yang lain yang ada ayat sajdahnya. Sebetulnya Iwan Villa, yang disunahkan pada hari Jumat itu bukan membaca surat yang ada ayat sajdahnya, ya bukan, tapi yang disunahkan membaca surat as-sajdahnya dan surat al-insan. Cuma pas dalam surat as-sajdah ada ayat, nah ada ayatnya, ayat sajdah. Jadi bukan berarti kita boleh membaca surat yang lain diganti, yang penting ada ayat sajdahnya, bukan begitu ya. Tapi yang disunahkannya itu adalah surat as-sajdahnya sama surat al-insannya. Paham ya? Kemudian masru'iyatu su'al inda ayati rahmah fi sholatin nafal. Sekarang adalah disyariatkan meminta, ya, meminta ketika membaca ayat rahmat, dan disunahkan isti'adah, minta perlindungan ketika membaca ya ayat azab, ayat siksa. Hadisnya dari Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, sholaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fama marrat bihi ayatu rahmatin illa waqafa indaha yas'alu wala ayatu adabin illa ta'awwada minha. Jadi ya, ketika Nabi sholat, maka kalau beliau yang melewati ayat rahmat, ya beliau diam, kemudian beliau meminta rahmat. Dan apabila beliau melewati ayat adab, beliau ta'awad, beliau minta perlindungan ya dari adab tersebut. Ini hadis dikeluarkan oleh 5 orang dan dihasankan hadis ini oleh Imam At-Tirmidzi. Nah, Iwan billah, lengkapnya hadis ini adalah sholaitu ma'a salam pakana yaqulu fi ruku'ih. Jadi saya sholat bersama Rasulullah, beliau ya ketika ruku membaca subhana rabbiyal azim wa fi sujudihi, dan ketika beliau sujud beliau membaca subhana rabbiyal a'la. Qala, dan Hudzaifah berkata, wa ma marra bi ayatin rahmah illa waqafa indaha fasa'ala wala ayat adab illa ta'awwada minha. Nah, jadi Iwan fillah ya, hadis ini ya, nih aslinya tercantum dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor 772. Nah, itu yang dijelaskan ya. Waktu itu hadisnya bahwa Hudzaifah sholat bersama Nabi, sholat malam. Kemudian Nabi ya setelah selesai baca Al-Fatihah, Faftataha Al-Baqarah, Nabi membaca surat Al-Baqarah setelah Al-Fatihah. Fakultu, lalu ya, nah udah itu adalah berkata dalam hatinya, yarka'u indal mi'ah, pasti Nabi nanti setelah sampai ayat yang ke-100 surat Al-Baqarah beliau bakal ruku. Ternyata tebakannya meleset, Nabi tidak ruku, summa mado, akhirnya terus Nabi baca surat Al-Baqarah. Ditebak lagi oleh Hudzaifah, yusalli biha fi rakaatin. Paling Nabi ya baca surat Al-Baqarahnya dalam 1 rakaat. Nanti kalau sudah selesai Al-Baqarah beliau pasti bakal ruku. Ternyata setelah beliau selesai baca surat Al-Baqarah tidak ruku, beliau melanjutkan membaca surat An-Nisa. Ya, membaca An-Nisa. Setelah An-Nisa beliau lanjut membaca surat Ali Imran. Bayangkan, itu 1 rakaat. Ya, Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Nah, kalau di kita semuanya udah lari semua ini, Bang. Ya, jangankan sampai 3 surat gitu kan ya. Mungkin Al-Baqarah sampai 100 ayat saja, ya besoknya udah kapok, gak mau sholat berjamaah lagi gitu kan. Kemudian Iwan fillah, nah ini adalah ya, kalau membaca ayat rahmat atau ayat azab ya,
Nah, kandungannya dulu. Dari hadis ini, pertama, dalilun ala anau yanbaghi lil musalli ayat tadabbara ma yaqra'uhu. Ya, ayat tadabbara ma yaqra'uhu fi shalah. Jadi hadis ini suatu dalil, Pak, bahwa diperintahkan atau dianjurkan bagi orang yang sholat mentadaburi apa yang ia baca di dalam sholat tersebut. Ya, ditadaburi. Nah, ini yang surat yang kita baca ini kandungannya apa? Ini maknanya apa? Kita tadabur, bukan hanya sekadar baca saja. Ya, sehingga kalau kita mentadabur, oh ini ayatnya ayat rahmat. Nah, ketika ayat rahmat itu seperti ayat rahmat itu, Iwan Pillah, ayat yang menjelaskan contoh seperti sorga, itu ayat rahmat namanya. Umpamanya, ya kita baca, ini sebagai contoh, ya, innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, ya, dan seterusnya. Nah, kita baca, Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, aku mohon surga kepadamu. Tapi ketika ayat azab, contoh, walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Baca, Allahumma inni a'udzubika minan nar. Hafal? Ya, cuma segitu doang. Jadi perhatikan, kalau ayat yang dibaca oleh imam ayat rahmat, banyakan ya. Nah, ayat rahmat atau kita sholat sendirian, nah pas yang dibaca oleh kita ini ayat rahmat, ya. Nah, kayak seperti tadi. Nah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika surat yang kita baca adalah melewati ayat azab, ayat yang menjelaskan tentang dahsyatnya neraka, tentang siksa neraka, kan banyak sekali. Ya, ayat-ayat yang menjelaskan tentang dahsyatnya siksa neraka. Nah, kita disunahkan kita bertawud, mohon perlindungan kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minan nar. Ya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa neraka. Ya, itu sunnah. Kemudian Iwan Fillah, di sini adalah apakah kita disunahkan membaca atau berdoa tadi, ya, berdoa kepada Allah, apakah ini dalam sholat sunnah saja ataukah sholat wajib juga adalah sama? Dalam hal ini, ya, ulama terbagi dua pendapat. Jadi ada ihtilaf. Padahal ba'dul ulama illa anal fardo wan nafla sawa li anna ma sabata fil fardi sabata fil nafli illa bidalil. Pendapat pertama, ya, kita tetap disunahkan, ya, ketika melewati ayat rahmat kita meminta rahmat kepada Allah, ketika melewati ayat adab kita berlindung kepada Allah, baik dalam sholat fardu ataupun dalam sholat sunnah sama saja, itu disunahkan. Ini menurut pendapat pertama. Sedangkan pendapat kedua, ya, kita disunahkan meminta ataupun berlindung itu hanya dalam sholat sunnah, ya, hanya dalam sholat sunnah. Adapun dalam sholat wajib tidak disyariatkan, ya, dalam sholat wajib tidak disyariatkan. Kenapa? Karena tidak ada satupun sahabat yang menukil, yang meriwayatkan, yang menyampaikan bahwa Nabi pernah membaca itu dalam sholat wajib. Itu tidak ada, ya, tidak ada keterangan dari sahabat. Nah, jadi oleh karena itu sekali lagi, ya, jadi ada dua alasan pendapat kedua ini. Alasan pertama yaitu anau lam yunqal bima na'lam. Artinya karena tidak ada satupun, ya, yang menukil dari sahabat.
Ya, sahabat tidak pernah menjelaskan ketika Nabi sholat fardu, Nabi melewati ayat ini lalu beliau meminta, ya, begitu juga ketika melewati ayat adab Nabi berlindung, itu tidak ada. Walau kana sunnah lanukila, kalau itu sunnah pasti harus dinukil, karena para sahabat ini yang menukil tentang tata cara sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dari A sampai Z itu kan, ya, semuanya dijelaskan oleh para sahabat sholat Nabi itu seperti apa, gitu kan. Nah, itu ternyata tidak ada yang menukil bahwa Nabi pernah membaca ini dalam sholat wajib. Itu diantara, ya, alasan pendapat kedua, gitu kan. Nah, sekali lagi, ya, jadi kalau menurut pendapat pertama adalah sama saja, boleh baik dalam sholat sunnah ataupun dalam sholat wajib, tidak ada perbedaan. Sedangkan pendapat kedua, nah, yang disunahkan itu khusus dalam sholat sunnah, adapun dalam sholat wajib tidak. Nah, kita tergantung kita mau ikut ke pendapat yang mana, gitu ya. Mau ikut pendapat pertama atau mau ikut pendapat kedua. Nah. Kemudian selanjutnya, larangan membaca Al-Quran pada saat ruku dan sujud. Ya, dari Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah, ala wa inni nuhitu an aqra al-Quran raki'an aw sajidan. Ingat, sesungguhnya aku dilarang membaca Al-Quran pada saat ruku atau pada saat sujud. Fa'amar ruku'u, adapun pada saat ruku, fa'addimu fihi rabb, maka agungkan, ya, agungkan Rabb, agungkan Allah pada saat ruku itu. Adapun pada saat sujud, fajtahidu fid du'a, maka sungguh-sungguhlah dalam berdoa. Faqaminun ayustajaba lakum, karena besar kemungkinan doa kalian dikabulkan. Ini hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya, nomor hadisnya 479, ya, 479. Nah, tadi, ya, kalau dalam ruku, nah, fa'adimu fihi rabb, yaitu kita membaca subhana rabbiyal azim. Sedangkan dalam ruku, dalam sujud, subhana rabbiyal a'la. Ya, subhana rabbiyal a'la, maha suci Rabbku yang maha tinggi. Kalau subhana rabbiyal azim, maha suci Rabbku yang maha agung. Al hadis dalilun ala nahi an qiraatil Quran fi hali ruku wa sujud. Ya, ini jelas, Pak, ya. Jadi hadis ini adalah larangan kita tidak boleh membaca Al-Quran pada saat ruku dan sujud. Umpamanya kita, ya, punya hafalan, nah, murojaahnya ketika ruku atau ketika sujud, nah, itu tidak boleh. Bahkan hadis dari Ali bin Abi Thalib, ya, dia dengan lafaz nahani Rasulullah an aqra'a raki'an aw sajidan, bahwa Rasulullah melarangku, ya, melarangku membaca Al-Quran pada saat ruku atau pada saat sujud, ya. Nih. Kenapa? Karena begini, Pak. Li'anal qira'ah mahaluhal qiyam awil qu'ud fi haqqi man yajiju anil qiyam. Jadi, ya, tempatnya membaca Al-Quran, ya, tempatnya membaca Al-Quran itu pada saat kita berdiri atau pada saat duduk bagi orang yang tidak mampu berdiri. Ya, ini apa? Ini tempatnya membaca Al-Quran. Kenapa? Wal Quran asraful kalam. Karena Quran ini adalah kalam, ucapan yang paling mulia. Ya, tidak ada lagi bila asraful kalam. Ya, ucapan yang paling mulia adalah Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kalamullah. Ya, kalamullah. Sehingga sangat pas kalau Al-Quran ini dibaca pada saat berdiri. Ya, pada saat berdiri. Wa yahalu raf'ah taqdiman likalamillah. Ini apa? Karena ini kita berdiri itu dalam rangka mengagungkan kalamullah. Karena biasanya kan
biasanya Pak, kalau orang mengagungkan seseorang biasanya suka berdiri. Benar gak? Coba kalau kita duduk datang, kadang-kadang apa? Langsung berdiri. Malah suka ada kan, dulu di sekolah, nah kalau murid-murid itu lagi duduk, ibu guru datang, semua berdiri, gitu-gitu kan ya. Semuanya berdiri. Nah ini kan berdiri itu dalam rangka ya memuliakan. Nah sekarang ikhwanillah, kita karena tadi kalamullah adalah asraful kalam, ini perkataan yang paling mulia, maka sepantasnya Al-Quran itu dibaca pada saat berdiri. Atau tadi ya, orang yang tidak bisa berdiri sehingga sholatnya sambil duduk. Adapun ketika kita ruku ya dan sujud, nah ini adalah keadaan kita apa? Keadaan untuk menunjukkan bahwa kita ini adalah sangat hina, sangat rendah, ya, sangat hina dan sangat rendah, ikhwanillah. Nah sehingga kepala kita, nah yang di atas ini, yang paling atas, kalau kita ruku hanya kan kita jadi sejajar dengan punggung kita. Kalau kita sujud diletakkan di tempat yang paling bawah. Ini menunjukkan bahwa kita ini adalah hamba Allah yang sangat hina. Maka bacaannya subhana rabbiyal azim, maha suci Allah Rabbku, ya, maha suci Allah yang maha agung. Nah kalau Allah itu maha agung, kita ini adalah sangat hina dan rendah. Ketika ruku, ketika sujud, subhana rabbiyal a'la, maha suci Rabb yang maha tinggi, kita ini rendah. Kita ini la haula wala quwata illa billah, kita tidak punya daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Makanya pas kalau kita ruku bacanya subhana rabbiyal azim, kalau kita sujud subhana rabbiyal a'la, maka Al-Quran jangan dibaca pada saat itu, ya. Lalu bagaimana kalau kita membaca doa? Dalam sujud membaca doa akan dianjurkan pas doa ini ada dalam Al-Quran, ya. Contohnya ketika kita sujud baca doanya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Boleh, boleh. Tapi kita niatnya bukan baca Quran, kita niatnya berdoa. Cuma pas doa itu ada di dalam Al-Quran, ya. Kenapa? Karena ada kaidah usul fikih, maqasidul lafzi ala niyatil lafidi. Apa maqasidul lafzi ala niyatil lafid? Tujuan ucapan tergantung niat yang mengucapkan. Mana contoh ya? Ini dalam kaidah usul. Kalau ada seorang laki-laki punya istri namanya tolikoh. Tahu artinya tolikoh? Tolikoh itu berarti kan istri yang tertalak. Tolikoh itu. Nah lalu suaminya manggil, ya tolikoh. Nah kalau ya tolikoh itu niatnya memanggil nama istrinya, ya itu no problem. Tapi kalau suami ya tolikoh niat menceraikan istrinya, sudah jatuh talak, gitu ya. Nah ini namanya maqasidul lafzi ala niyatil lafidi. Paham? Termasuk ini perlu paham. Biasanya kalau pejabat, ya, kalau rapat, nah pasti ini kan pesertanya itu ada muslim, ada non muslim. Kan biasanya coba apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk yang muslim. Kalau yang bukan muslim apa? Salam sejahtera untuk. Padahal eta keneh Pak. Assalamualaikum bahasa Arab, salam sejahtera. Ke bahasa kita itu juga salam juga. Nah ya, malah kalau dulu kiai saya ngajarin, kalau ceramah atau kita pidato atau ngisi acara yang campur aduk agamanya, jangan assalamualaikum, tapi apa? Assalamu ala manittaba'al huda wa rahmatullah wa barakatuh. Tahu artinya? Assalamu ala manittaba'al huda, keselamatan untuk orang yang mengikuti petunjuk, gitu ya, untuk orang yang mengikuti petunjuk. Nah dan seterusnya sama kayaknya. Berarti
orang kafir tidak kedoain. Kenapa? Karena mereka tidak mengikuti petunjuk. Makanya baca salamnya, assalamu ala manittaba'al huda wa rahmatullah wa barakatuh. Tapi ternyata ini adalah tidak benar. Kenapa? Karena ketika kaum muslimin sedang kumpul dengan orang Yahudi, Nabi datang, Nabi tetap mengucapkannya apa? Assalamualaikum.